Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang cara mudah menentukan titik bekam. Nah, saya yakin di sini yang hadir bukan cuma para pembekam-pembekam yang baru belajar atau mungkin yang masih awam tentang bekam. Saya yakin di sini setidaknya sudah pernah tahu dan sudah pernah paham tentang bekam. Bukan cuma pernah dibekam atau bahkan pernah membekam. Bahkan saya tidak menutup mata, banyak juga di antara Bapak Ibu yang memang sudah terbiasa membekam, sudah profesional membekam gitu ya. Jadi sangat mungkin gitu ya, materi yang saya sampaikan ini sebetulnya seperti saya mengajari terbang kepada burung gitu. Sudah pada tahu gitu, tapi mudah-mudahan dengan ketawaduan Bapak Ibu yang berkenan untuk hadir di sini bisa menjadikan bahan untuk kita minimal bisa saling silaturahim ya. Minimal saling silaturahim dan setidaknya bisa bertukar informasi, bertukar ilmu, bertukar wawasan gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di room Zoom ini bukan bermaksud untuk mengajari, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi mudah-mudahan room Zoom ini menjadi bahan kita untuk saling tukar informasi, saling tukar wawasan dan mudah-mudahan bisa menambah hasanah keilmuan terutama tentang Tibbun Nabawi khususnya bekam ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita bisa mengenal bekam, sebelum kita bisa mengetahui titik bekam yang tepat, kita itu harus mengutamakan diagnosa. Ya, kita harus mengutamakan diagnosa terlebih dahulu, karena diagnosa itu adalah poin penting ketika kita menentukan sebuah terapi. Ya, poin penting ketika kita melakukan sebuah terapi itulah diagnosanya dulu. Nah, dalam diagnosa ini biasanya kita akan menentukan apakah seseorang layak untuk dibekam atau tidak. Gitu. Nah, makanya di awal pertemuan ini saya ingin menyampaikan dulu tentang kontraindikasinya, kontraindikasi bekamnya. Supaya apa? Supaya kita tidak sembarangan dalam membekam. Soalnya kalau sembarangan dalam membekam dikhawatirkan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadinya malpraktek, terjadinya kondisi kegawat daruratan bekam, itu kan sangat tidak diharapkan. Oleh karena itu di pertemuan di materi awal ini saya akan menyampaikan dulu kontraindikasi bekam, gitu ya. Kontraindikasi bekam supaya supaya kita benar-benar bisa menentukan seseorang boleh dibekam atau tidak. Ya. Nah, dalam kontraindikasi bekam ini, yang pertama yang membuat kita bisa menentukan bahwa seseorang itu tidak boleh dibekam adalah ketika seseorang mengalami hipertensi maligna. Ya. Jadi kontraindikasi ini adalah kondisi di mana seseorang tidak boleh dibekam. Ya, bekam adalah metode pengobatan sunnah. Bekam adalah metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga pasti di dalamnya ada keberkahan. Tapi bukan berarti kita bisa melakukannya sembarangan. Bukan berarti kita bisa melakukan seenaknya gitu. Harus ada kaidah keilmuan yang memang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya sunnahnya itu benar-benar kita laksanakan. Karena di samping kita melaksanakan sunnah melalui metode pengobatan ini, Rasulullah sendiri pun menganjurkan kita memiliki ilmunya terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, terutama melakukan terapi kesehatan. Karena dengan terapi kesehatan ini, nanti akibatnya atau efek negatifnya kalau salah, itu bisa mengakibatkan mungkin ya, naudzubillah min dzalik, bisa mengakibatkan efek samping negatif yang bahkan bisa berujung kepada kematian. Saya pernah menerima laporan ada seseorang yang membekam pasiennya, tiba-tiba hanya dalam beberapa waktu pasiennya meninggal. Dan setelah diteliti, ternyata pasiennya itu dibekam di titik yang tidak tepat. Pasien tersebut darah tinggi, memiliki hipertensi, dibekam di titik yang justru menaikkan tensi darah. Akhirnya gimana? Akhirnya ya tensi darahnya semakin tinggi. Setelah tensi darahnya tinggi, ya otomatis ada pecah pembuluh darah. Dan yang pecah
pembuluh darah di jantung, akhirnya jantungnya kolaps dan qadarullah meninggal. Nah, itu sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu, kita harus perhatikan dulu kontraindikasinya. Oh, kalau kondisi seperti ini tidak boleh dibekam. Nah, yang pertama, ketika seseorang mengalami hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna adalah hipertensi yang hipertensi yang terjadi seketika, secara signifikan, bukan karena kecenderungan ya. Kalau karena kecenderungan, misalkan seseorang itu tensinya biasa 170, ya, kemudian ketika kita akan bekam masih 170, itu masih boleh, karena itu namanya hipertensi yang kecenderungan. Jadi memang dia cenderung tinggi tensinya. Tapi ini adalah hipertensi maligna, hipertensi yang terjadi seketika, yang tidak sesuai dengan kecenderungannya. Contohnya, biasanya orang ini cuma 120. Ya, biasanya 120 nih tensinya. Ketika akan dibekam, kita tensi dulu, tiba-tiba 160. Nah, itu kan terjadi kenaikannya signifikan dan tidak biasa. Kalau terjadi hal seperti itu, sebaiknya jangan kita bekam. Karena dikhawatirkan itu kenaikannya terjadi secara sekaligus. Ya, mendadak terjadinya. Kalau sudah mendadak seperti itu, kalau kita bekam, itu biasanya setelah dibekam itu tensi bukan turun, tapi agak sedikit kenaikan lagi. Kenapa bisa ada sedikit kenaikan lagi? Karena ketika setelah karena setelah pasca bekam itu ya, jantung itu detakannya lebih kencang dulu. Untuk apa? Untuk membentuk darah baru supaya si sumsum tulang belakang ini benar-benar terpompa. Akhirnya terbentuk darah baru secara optimal. Nah, karena jantungnya berdetak lebih kencang, maka tensi naik dulu. Walaupun cuma beberapa saat. Tapi kalau yang sudah naik sebelumnya, dan ternyata naiknya itu memang signifikan, dikhawatirkan ketika tensi darah naik setelah setelah bekam untuk memproduksi darah baru, itu pecah pembuluh darahnya. Makanya ketika yang hipertensi maligna, kita jangan melakukan proses pembekaman. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Maka seorang terapis bekam terutama itu harus punya yang namanya tensimeter, alat untuk mengukur tekanan darah. Ya, alat untuk bisa mengukur tekanan darah harus punya. Ya supaya bisa mengecek apakah seorang boleh dibekam atau tidak. Ya. Itu ya, yang pertama yang tidak boleh dibekam adalah orang dengan keluhan hipertensi maligna. Yang kedua, orang yang diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang sudah di tahap gangren, yang ketika luka sudah mengalami susah sembuh, bahkan pembusukan apalagi gitu ya. Yang susah sembuh saja lukanya, itu jangan dibekam. Kenapa? Ya kalau dibekam, itu yang namanya luka pasti akan susah sembuhnya. Gitu. Dan dikhawatirkan terjadinya pembusukan pada lukanya. Terus bagaimana kalau kita ingin membekam orang yang diabetes, sementara bekam ini pun memperbaiki kinerja pankreas, menurunkan kadar gula? Kita pun harus cek. Kalau memang angka diabetesnya, angka glukosanya masih di angka 300, itu masih aman kalau kita bekam. Ya. Kalau masih di angka 300 atau mungkin di bawahnya, itu masih aman dibekam. Tapi kalau sudah di angka 400-500, sebaiknya dihindari dulu. Jadi sebaiknya dihindari dulu kalau sudah di angka 300-400. Soalnya itu khawatir nanti lukanya lama. Ya. Lukanya lama gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin menyembuhkan pasien yang diabetes gitu ya, yang tadi yang masih di angka 300 dengan bekam? Bekamnya di titik yang hanya berhubungan dengan jantung dan pankreas. Di mana? Nanti insya Allah kita akan bahas di titiknya. Jadi hindari titik atau area yang jauh dari jantung dan pankreas nih kalau ya untuk yang kena diabetes ya. Untuk yang kena diabetes, hindari pembekaman di area yang jauh dari jantung dan pankreas. Di mana? Di tangan, di kaki. Itu kan jauh dari jantung ya. Itu sebaiknya hindari, jangan sampai terjadi pembekaman di area tersebut gitu. Kenapa? Karena orang diabetes itu
kadar gulanya tinggi, maka massa jenis darahnya akan berat. Kalau massa jenis darah berat, maka alirannya tidak akan lancar. Ya, alirannya tidak lancar, otomatis ke bagian-bagian yang jauh dari jantung dan pankreas itu akan mengalami pelambatan. Dan kalau sudah mengalami pelambatan seperti itu, jadi yang dialirkan itu bukan cuma sel darah merah ya, sel darah putih juga ikut dialirkan. Nah, kalau sudah dialirkan, ingat, kalau sudah dialirkan sel darah putihnya, itu fungsinya untuk menutup luka kalau ada proses pembekaman. Tapi karena berat, maka penutupan luka tidak terjadi. Dan akhirnya apa? Dikhawatirkan terjadi pembusukan. Jadi ingat, yang diabetes mellitus jangan dilakukan pembekaman di area yang jauh dari jantung dan pankreas. Contohnya di kaki dan tangan. Kalau yang dekat dari jantung dan pankreas silakan. Tapi dengan catatan, kadar gulanya masih di bawah 300. Kalau lebih dari 400, apalagi sampai 500, sebaiknya jangan dibekam. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, orang yang gagal ginjal, yang sudah tahap cuci darah. Ya, yang sudah tahap cuci darah. Jadi kalau sudah cuci darah jangan dibekam, jangan nekat gitu ya. Ini orang ginjalnya sudah tidak bermanfaat, sudah tidak bisa berfungsi. Sampai-sampai untuk melakukan reproduksi darah pun dia harus transfusi. Kita nekat ambil darahnya dengan bekam, apa yang terjadi? Pasti langsung drop, anemia akut. Karena darahnya akan habis, tidak bisa lagi memproduksi darah baru. Ya, makanya kalau yang sudah gagal ginjal, kita jangan lakukan proses pembekaman. Karena berbahaya, bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih fatal lagi. Ya. Bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih parah lagi. Ini gagal ginjal ya, yang sudah cuci darah jangan dibekam. Yang berikutnya, orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah. Ya, orang yang sedang mengkonsumsi pengencer darah. Ingat, orang yang sudah mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam. Kenapa? Ya namanya juga sedang mengkonsumsi pengencer darah, otomatis darahnya encer. Jadi ketika sudah mengalami pembekaman, itu darahnya tidak akan berhenti mengalir. Mengalami perlukaan, darahnya tidak akan berhenti mengalir. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau pengkonsumsi pengencer darah itu jangan dibekam. Jadi sebelum membekam itu tanya dulu, Bapak, Ibu, apakah sedang mengkonsumsi pengencer darah? Kalau jawabannya iya, maka sebaiknya hindari pembekaman. Tunggu dulu beberapa hari ketika beliau berhenti dulu mengkonsumsi pengencer darah. 2-3 hari pasca berhenti mengkonsumsi pengencer darah, insya Allah boleh. Tapi kalau masih mengkonsumsi pengencer darah, sebaiknya jangan. Ya. Jadi yang mengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam. Berikutnya, orang yang terlalu tua. Terlalu tua di sini bukan tua secara usia, tapi tua secara kondisi. Sekarang banyak kan, baru 40 tahun, ya, baru 40 tahun, tapi sudah terlalu banyak komplikasi penyakitnya. Sehingga banyak juga yang seolah-olah kondisi badannya itu, organnya itu lebih tua dibanding usianya gitu. Ya. Banyak kan yang seperti itu, malah baru 40 tahun. Tapi ada yang sudah 100 tahun, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kebugaran oleh Allah. Nah, kalau yang seperti itu boleh dibekam. Tapi kalau yang tadi yang 40 tahun tapi kondisinya terlalu banyak komplikasinya sehingga mengakibatkan dianya lemah, dianya menjadi drop, itu jangan dibekam. Tapi kalau walaupun sudah 100 tahun, selama masih fit, selama masih memungkinkan dibekam, silahkan dibekam saja. Ya. Seperti itu ya. Kemudian dia terlalu tua di sini tidak melihat usia ya, soalnya banyak yang bertanya, usia berapa sih maksimal dibekam? Kita lihat kondisinya gitu aja. Kuncinya kita lihat kondisinya, bukan lihat angka usianya. Kalau dilihat angka usianya, memang kita tidak bisa memastikan kondisi seorang itu karena berbeda-beda gitu ya. Nah, yang berikutnya, perempuan haid di hari pertama. Perempuan haid di hari pertama itu pun jangan dilakukan proses pembekaman. Kenapa? Karena perempuan haid di hari pertama itu biasanya ya
biasanya perempuan yang haid di hari pertama itu sedang banyak-banyaknya darah yang keluar. Ya. Sedang banyak-banyaknya darah yang keluar. Sehingga kalau dilakukan proses pembekaman, khawatirnya malah terjadi anemia, gitu ya, kekurangan darah, gitu. Ya, khawatirnya seperti itu. Oke, mohon maaf. Mohon maaf, banyak gangguan yang masuk ya, karena mungkin tadi sudah dijanjikan jangan sampai terlambat, tapi banyak yang terlambat sehingga settingan Zoom-nya langsung tertutup gitu ya, nggak bisa tambah lagi. Oke, lanjutkan. Perempuan haid di hari pertama itu memang tidak dianjurkan dibekam. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Kalau terlalu banyak mengeluarkan darah, ya itu bisa mengakibatkan anemia akut nantinya. Tunggu 2-3 hari setelah dia haid di hari berikutnya baru boleh dibekam ya. Gitu. Selanjutnya, orang yang tidak boleh dibekam adalah wanita hamil di trimester pertama. Wanita hamil di trimester pertama itu jangan dibekam dulu. Kenapa? Karena janin, ya, janin itu butuh suplai nutrisi, butuh suplai oksigen, butuh berbagai macam yang dibutuhkan oleh janin. Jadi kalau kita ganggu dengan proses pembekaman, itu akan mengakibatkan si janin ini akhirnya kurang nutrisi dan dikhawatirkan terpaksa jadi stunting. Maka di trimester pertama jangan diganggu dulu dengan pembekaman. Ya, supaya apa? Supaya si janin mendapatkan suplai nutrisi yang maksimal. Ya. Jadi wanita di trimester pertama jangan dibekam. Trimester berikutnya, usia 4-9 bulan, boleh dibekam, hanya dihindari area yang berhubungan dengan janin. Ya. Hindari yang berhubungan dengan rahim, hindari yang berhubungan dengan janin. Di titik lain silakan, kalau di 4 bulan ke atas. Tapi kalau 3 bulan pertama jangan. Ya. Gitu ya. Wanita hamil di trimester pertama jangan dibekam dulu. Yang berikutnya, orang yang baru selesai makan. Orang yang baru selesai makan juga jangan dilakukan proses pembekaman. Ya. Karena kalau yang baru selesai makan sama banget gitu ya, baru beberapa menit gitu ya, proses dia selesai makannya, itu bisa muntah kalau dilakukan proses pembekaman. Ya. Kenapa? Karena ketika dibekam itu kan tubuh membutuhkan energi tuh. Ya. Tubuh membutuhkan energi. Nah, ketika tubuh membutuhkan energi, otomatis akan ada energi yang terganggu. Ya. Otomatis akan ada energi yang terganggu. Ketika ada energi yang terganggu, salah satunya energi untuk mencerna makanan itu terganggu, maka proses pencernaan tidak akan berlangsung secara maksimal. Kalau proses pencernaan tidak berlangsung secara maksimal, gimana? Muntah. Ya. Akan terjadi muntah. Gitu ya. Jadi untuk orang yang baru selesai makan, jangan langsung dibekam, kasih jeda minimal 1 jam. Kasih jeda 1 jam baru boleh dibekam. Supaya apa? Proses mencernanya sudah full, dan nanti pasca bekam, proses pembentukan darah barunya pun bisa maksimal. Gitu ya, tujuannya seperti itu. Oke. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam juga, orang yang dehidrasi dan diare. Jadi karena diare, akhirnya di kekurangan cairan, itu tidak boleh dibekam juga. Kenapa? Karena dengan diare itu, dia akhirnya akan kekurangan cairan. Dibekam itu pun mengurangi cairan tubuh. Nah, kalau dilakukan seperti itu, maka akan terjadi diare yang akut gitu ya. Terjadi diare yang akut itu jadi sangat tidak diharapkan. Ya. Oke. Yang berikutnya yang tidak boleh dibekam adalah orang yang anemia. Anemia itu apa? Anemia itu kurang darah. Ya. Anemia itu kurang darah. Dari mana kita tahu dia kurang darah? Kita bisa melihat dari kondisi mukanya. Kalau kondisi mukanya pucat, kelopak matanya banyak sudah kelihatan pucat juga, gitu ya, itu menandakan dia anemia. Ya, menandakan dia anemia. Sekali lagi, untuk melihat orang anemia itu mukanya pucat, kelopak mata bagian bawahnya pun terlihat pucat. Ya, itu dinamakan anemia.
Oke? Ini adalah kondisi-kondisi di mana seseorang tidak bisa dibekam. Nah, kalau kita sudah menemukan kondisi seperti ini, kita jangan memaksakan diri untuk membekam. Tadi ya, walaupun bekam itu metode sunnah, walaupun bekam itu dicontohkan oleh Rasulullah, tapi ketika kita menemukan kondisi seperti ini, jangan memaksakan. Rasulullah sendiri pun menganjurkan kita punya ilmunya terlebih dahulu sebelum kita melakukan terapi. Apalagi yang namanya terapi kesehatan, itu sangat berhubungan dengan yang namanya kematian atau nyawa seseorang. Ya. Berikutnya, yang tidak boleh dibekam adalah area-area berikut. Ya, area-area berikut yang tidak boleh dibekam. Mana saja? Yang pertama yang tidak boleh dibekam adalah area limfatik. Mana area limfatik? Area limfatik adalah area yang memang berhubungan dengan kelenjar limfatik, yaitu di area leher bagian depan, ketiak, dan selangkangan. Ya. Jadi di area tersebut ya, area limfatik itu ya. Nah, kenapa area limfatik tidak boleh dilakukan proses pembekaman? Karena area limfatik itu bisa mengakibatkan daya tahan tubuh kita itu berkurang. Jadi area limfatik itu kalau dalam sepak bola itu back-nya. Ya. Jadi dalam sepak bola itu back, dia itu pertahanan tubuh. Kelenjar limfatik itu pertahanan tubuh. Dari mana kita tahu kalau kelenjar limfatik itu adalah pertahanan tubuh? Kalau kita terlalu banyak makan makanan yang mengandung mengandung pemanis buatan, penyedap rasa buatan, kemudian MSG gitu ya, dan terlalu banyak dan tubuh kita tidak menerimanya, biasanya suka ada benjolan di sini, termasuk amandel ya, terjadi benjolan. Itu menunjukkan terjadinya peradangan pada area limfatik kita. Nah, ketika area limfatik kita mengalami peradangan, maka yang harus kita lakukan adalah berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak diterima tubuh. Ya. Berhenti mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak diterima oleh tubuh. Supaya apa? Supaya tubuh kita kembali kepada fitrahnya semula. Ya. Supaya kembali ke fitrah semula gitu. Jadi menerima makanan-makanan yang si kelenjar limfatiknya itu benar-benar masuk gitu. Ya. Kembali ya. Jadi menghentikan konsumsi makanan-makanan yang terlalu banyak MSG. Nah, jadi supaya kelenjar limfatik kita tuh aman. Nah, kalau dibekam di titik itu, di area limfatik itu dibekam, maka itu akan mengakibatkan kelenjar limfatiknya mengalami peradangan yang lebih parah. Kelenjar limfatiknya terambil, mengalami peradangan yang lebih parah, daya tahan tubuh akan melemah. Jadi area limfatik ini sama sekali tidak boleh dibekam. Karena kalau kita ambil pertahanan tubuhnya, sangat mungkin pertahanan tubuh kita akan sangat melemah dan sangat rentan terkena penyakit. Ingat ya, area limfatik itu berada di bagian depan leher, ketiak, dan selangkangan. Dan yang berikutnya yang tidak bisa dibekam adalah area sinovial atau lipatan sendi. Lipatan sendi-sendi besar itu jangan dibekam. Di sana ada cairan sinovial, cairan pelumas sendi. Nah, cairan pelumas sendi ini fungsinya untuk apa? Ya jelas, untuk menggerakkan sendi kita, untuk melumas sendi kita supaya bisa bergerak secara maksimal. Kebayang kalau kita ambil. Kalau kita ambil, itu akan terjadi mungkin kekakuan pada sendi kita. Bahkan mungkin bisa jadi kelumpuhan pada sendi kita. Ya, akan terjadi kelumpuhan pada sendi kita. Oke? Ya, sendi-sendi tidak boleh dibekam. Memang ada beberapa komunitas yang memperbolehkan sendi dibekam karena pasien kami sudah berkali-kali dibekam, tidak jadi masalah gitu ya. Oke, untuk yang namanya kesehatan, untuk yang namanya terapi, pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan dasar. Kita harus didampingi juga dengan empiris, didampingi juga dengan expert opinion, dan didampingi juga dengan uji klinis mungkin gitu ya, untuk bisa memastikan apakah titik ini boleh dibekam atau tidak gitu. Jadi bukan pengalaman pribadi ya, seperti yang disampaikan oleh beberapa komunitas bekam yang menamakan bahwa membekam itu boleh di mana saja, termasuk di titik yang dilarang-dilarang ini boleh saja. Itu bisa membahayakan pasiennya. Ya. Nah, jadi kembali
titik sinovial ini, area sinovial ini jangan dibekam karena bisa mengakibatkan terambilnya pelumas tubuh dan nanti bisa mengakibatkan kelumpuhan dan kekakuan pada sendi. Yang tidak boleh dibekam selanjutnya adalah ketika kulit mengalami kelainan. Contoh simpel kelainan itu adalah contohnya panu. Ya, panu itu salah satu kelainan kulit. Kenapa panu tidak boleh dibekam? Panu itu penyebabnya jamur. Dan jamur yang ada di permukaan kulit. Sementara pembekaman itu adalah menusuk, melukai, ya, melukai permukaan kulitnya. Dan dikhawatirkan kalau panu itu dibekam bisa masuk ke dalam kulitnya. Dan itu bisa mengakibatkan penyakit yang lebih parah lagi. Ya. Jadi sekali lagi, kalau misalkan di dalam tubuhnya ada panu, di dalam kulitnya terdapat kadas, kurap, kutu air, dan sebagainya, jangan dibekam di titik itu. Cari titik yang lain yang tidak ada kelainan kulit seperti itu. Ya. Apakah penderita TB boleh dibekam? Boleh, insya Allah. Ya, di titik yang memang berhubungan dengan TB-nya nantinya. Ada yang bertanya ya, apakah penderita TB boleh dibekam? Insya Allah boleh. Selanjutnya, yang tidak boleh dibekam adalah di bagian area otak kecil. Ini, kalau kita pegang kepala belakang, itu ada yang keras. Nah, di bawahnya ada yang lunak, kan? Nah, itu yang tidak boleh dibekam di area tersebut. Ya. Jadi kalau yang bagian atasnya yang keras ini boleh, tapi kalau yang bawahnya yang yang lunaknya, yang lembeknya itu jangan dibekam karena itu berhubungan dengan otak kecil. Ya. Berhubungan dengan otak kecil. Apakah diabetes boleh dibekam? Dari jawabannya sudah ya, diabetes selama di bawah 300 itu masih boleh dibekam, ya insya Allah. Ya. Kemudian kita akan masuk ke anatomi bekam. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas di malam ini, yang akan kita banyak kupas di malam ini ya. Kemudian apa saja anatomi bekam? Ini kita pelajari anatomi bekam. Jadi sebelum kita mulai, sebagai terapis bekam sunnah yang kita menamakan bahwa kita itu adalah terapis bekam sunnah, kita harus tahu dulu nama-nama titik bekam sunnahnya dulu. Supaya apa? Supaya jangan kita cuma klaim saja bekam sunnah, bekam sunnah, bekam sunnah. Tapi nama titiknya kita nggak paham, nggak tahu gitu. Sementara sunnah kan berdasarkan hadis, berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang jelas Rasulullah pasti menamakan sesuatu itu pasti dengan khasiatnya, pasti dengan manfaatnya, dan pasti menamakannya pun dengan bahasa Arab. Nah, makanya kita pahami dulu ini yang namanya bekam sunnah itu nama-namanya seperti ini. Ya. Yang pertama, titik di bagian puncak kepala namanya umu mughith. Ya, puncak kepala umu mughith yaitu di mana? Di sini. Sejajar dengan telinga dan sejajar dengan hidung. Itu namanya titik umu mughith. Ya. Titik umu mughith. Fungsinya apa? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, yang di bagian kepala belakang yang paling keras, ya. Bagian kepala belakang yang paling keras bukan yang di bawah yang lembeknya tadi ya, tapi bagian kepala yang paling keras itu namanya titik komah 2. Titik komah 2, bagian kepala belakang. Ya. Kemudian ada titik yang berikutnya di bagian leher kiri kanan. Itu namanya titik al-akhdain. Silakan dicatat dulu atau mungkin dihafalkan dulu atau mungkin di screenshot dulu ya, boleh. Ini namanya titik al-akhdain. Ada lagi titik yang selanjutnya di bagian punuk itu namanya titik al-kahil. Ya. Titik al-kahil. Oke. Selanjutnya di bagian pundak dua-duanya ya, kiri kanan, pundak ini di sini tempat menanggung beban gitu ya, tempat menanggung. Itu namanya titik al-katifain. Ya. Titik al-katifain. Kemudian yang berikutnya bagian pinggang, bagian punggung dari mulai atas sampai bawah itu namanya awal zohri. Ada zohri ala yang bagian atas, ada zohri sufla yang bagian bawah. Tapi bagian punggung ini panjang sekali ya, dari mulai belikat sampai ke pinggang itu bagian punggung kita.
tergantung nanti organ mana yang perlu kita bekam. Ya. Tergantung organ mana yang membutuhkan proses pembekaman ini gitu. Jadi titik awal dohri. Ada dohril ala, ada dohril sufla. Dan juga kalau yang tengah itu dohril wasati gitu ya. Tapi kita ambil yang dua saja, dohril ala dan dohril sufla. Karena di situ dohril itu sangat panjang. Ada juga titik di pinggul. Namanya titik al-warik. Ya, titik pinggul itu titik al-warik. Kemudian ada juga di titik tulang ekor, namanya titik al-qiton. Titik al-qiton. Dan yang selanjutnya ada yang namanya titik paha. Di paha ya. Al-fahdu atau al-fahad gitu ya. Itu titik di paha. Ada lagi titik di betis, namanya titik saq. Betis itu namanya titik saq. Kemudian ada juga titik yang di dhahril qadam, yaitu titik di bagian punggung telapak kaki. Jadi bukan telapak kakinya, tapi di punggung telapak kaki. Ya. Oke. Ini nama-nama titik bekam sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan ada semuanya ada dalam versi hadisnya gitu ya, dalam referensi hadisnya. Berikutnya saya akan mulai jelaskan khasiat-khasiat dan fungsi dari titik bekam ini, organ mana saja yang kena dengan titik bekam ini. Karena tadi kan supaya lebih bisa menentukan titik bekam yang tepat. Kalau kita sudah tahu organ mana nih yang membutuhkan titik bekam ini, maka titik bekam ini yang akan kita pakai gitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau penyakit-penyakit yang menyerang suatu organ gitu ya. Yang pertama, titik umum mukit. Titik umum mukit itu sangat berhubungan dengan otak. Jelas ya, karena posisinya ada di puncak kepala, jadi sangat berhubungan dengan otak kita. Ya, titik umum mukit itu sangat berhubungan dengan otak kita. Maaf. Nah, di titik umum mukit ini apa saja fungsinya? Yang pertama, melancarkan sirkulasi nutrisi dan oksigen ke otak. Ini jelas. Ketika dibekam di titik umum mukit ini, maka sirkulasi nutrisi dan oksigen ke otak akan lancar. Kalau sirkulasi oksigen dan nutrisi ke otak lancar gimana? Ya otomatis otak kita akan mengalami perbaikan kalau memang ada masalah. Kalau tidak ada masalah, otak kita akan mengalami penyembuhan kalau ada penyakit. Contohnya kalau yang stroke ya, kalau ada yang stroke itu insya Allah dengan titik umum mukit ini bisa lebih maksimal, akan bisa lebih disembuhkan stroke-nya. Ya. Jadi titik umum mukit ini pertamanya melancarkan sirkulasi nutrisi dan oksigen ke otak. Yang kedua, membantu menguatkan jaringan otak. Jadi kalau memang ada masalah-masalah pada saraf pusat gitu ya, itu titik umum mukit sangat efektif. Titik umum mukit sangat luar biasa khasiatnya. Ya. Dan memperkuat sistem saraf. Nah, makanya kalau yang punya stroke itu sangat efektif dibekam di titik ini, titik umum mukit ini. Kemudian menetralisir stagnansi darah di organ kepala. Ini kalau darah sudah stagnan di otak kepala ini sudah sangat kental di organ kepala ini, kemungkinan otak tidak akan bisa bekerja dengan baik. Otak akan mengalami yang namanya kebuntuan dalam melakukan aktivitas. Makanya kalau ada yang sudah agak pikun, dalam berpikir sudah mulai banyak lupanya dibanding ingatnya, coba sekali-kali dibekam di titik umum mukit ini. Tapi catatannya, titik umum mukit ini tidak boleh dilakukan proses pembekaman terlalu sering. Cukup 3 bulan atau 4 bulan sekali, jangan terlalu sering. Soalnya kalau terlalu sering, dikhawatirkan malah mengakibatkan sistem saraf kita terganggu nantinya. Ya, sistem saraf kita nantinya terganggu. Jadi itu ya, titik umum mukit. Yang berikutnya meningkatkan daya ingat, mengobati migrain, vertigo dan sebagainya, mengobati amnesia, dan mengobati stroke. Bahkan titik umum mukit ini juga bisa menetralisir gangguan sihir. Ingat ya, bisa menetralisir gangguan sihir. Kenapa gangguan sihir bisa dinetralisir di titik umum mukit? Pasti pertanyaan seperti itu kan? Kok bisa gangguan sihir dinetralisir di titik umum mukit?
Yang diganggu oleh sihir itu adalah bukan cuma organ tubuh kita yang bagian bawah saja, tapi yang diganggu oleh sihir itu adalah psikologis kita, cara kita berpikir, cara kita menentukan rasional itu dipengaruhi oleh sihir. Nah, makanya kalau orang yang terkena sihir biasanya tingkah lakunya suka aneh. Selain tingkah lakunya aneh, biasanya suka melakukan hal-hal di luar kebiasaan, berpikirnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena tadi berpikirnya aneh, pola pikirnya aneh karena terganggu sistem sarafnya, otaknya terganggu. Makanya ketika dilancarkan dengan bekam di titik umum mukit, tentunya dengan disertai ruqyah ya, dengan disertai ruqyah syar'iyah, maka titik umum mukit ini akan sangat memberikan manfaat yang luar biasa. Gitu ya. Jadi titik umum mukit ini pun sangat efektif untuk mengatasi masalah sihir. Jadi ini fungsi-fungsinya untuk titik umum mukit. Ada titik yang kedua, namanya titik komah 2. Bagian belakang kepala. Ya. Bagian belakang kepala yang paling keras, itu titik komah 2. Fungsinya untuk apa saja? Sama, organ yang kena itu otak, maka hampir seluruh sistem saraf bisa dinetralisir. Karena titik ini merupakan titik simpul sistem saraf. Jadi dari tulang belakang sampai ke otak itu ngumpulnya di situ dulu gitu. Di titik komah 2 ini dulu gitu. Baru nanti nyampe ke otak informasinya itu dari sumsum tulang belakang, baru otak bisa menyebarkan kembali informasi ke organ yang lain. Makanya ada hadis yang menyatakan titik komah 2 ini bisa untuk mengobati 72 jenis penyakit. Satu titik ini. Karena akan membantu otak kita berpikir dengan jernih, membantu otak kita mendapatkan suplai oksigen, mendapatkan suplai energi, suplai nutrisi gitu ya. Sehingga otak kita ini bisa memberikan komando yang baik kepada organ tubuh yang lainnya. Itu titik komah 2. Dan fungsi yang lainnya sama, melancarkan sirkulasi, nutrisi, dan oksigen ke otak. Sama ya dengan umum kita tadi ya. Yang berikutnya, membantu menguatkan jaringan otak, sama memperkuat sistem saraf, menetralisir stagnasi darah di organ kepala, meningkatkan daya ingat, mengobati migrain, vertigo, dan sebagainya, mengobati amnesia, dan mengobati sihir juga sama. Karena fungsinya sama, otak yang disentuh dengan titik umum mukit, dengan titik komah 2 ini. Sama dengan titik umum mukit. Yang berikutnya, ada sebuah titik lagi yang namanya titik al-akhdain. Titik di bagian leher belakang. Titik al-akhdain ini adalah titik yang sangat berhubungan dengan organ-organ seperti berikut. Mata, telinga, dan otak pun sangat efektif dibekam di titik ini. Ya. Jadi kalau yang matanya minus, yang matanya sudah mulai agak terganggu, yang telinganya mulai mengalami tinnitus, ya berdenging, otaknya sama seperti tadi banyak mengalami gangguan, itu dibekam titik al-akhdain sangat bagus. Ya. Kenapa? Karena dengan bekam titik al-akhdain, stagnansi darah dari leher menuju ke otak itu akan teruraikan, sehingga sirkulasi darah ke otak, sirkulasi oksigen ke otak itu pun akan mengalami proses maksimalisasi yang sangat efektif juga. Ya. Nah, gitu kan? Melancarkan sirkulasi nutrisi dan oksigen ke otak, mata, dan telinga, sehingga tadi otak, mata, dan telinga akan mengalami proses penyembuhan, akan mengalami proses perbaikan ketika dibekam di titik al-akhdain. Meningkatkan tensi darah. Nah, tadi ya, kasus yang tadi tuh, orang yang tensinya tinggi, kalau dibekam di titik al-akhdain ini, itu akan bertambah tinggi. Ingat, kalau yang tensinya tinggi, jangan dibekam di titik al-akhdain. Karena titik al-akhdain ini meningkatkan tensi darah, memicu jantung untuk menyalurkan darah ke otak. Ketika jantung menyalurkan darah ke otak, itu pasti tekanannya akan semakin kencang. Ketika tekanannya semakin kencang, maka otomatis tensi semakin tinggi. Makanya titik bekam di titik al-akhdain ini jangan dilakukan kepada pasien yang memang mengalami hipertensi. Tapi kalau yang tekanan darahnya rendah, silakan. Yang normal silakan. Tapi kalau yang memang tinggi tensi darahnya, jangan dilakukan proses pembekaman di titik al-akhdain ini. Ya. Berikutnya,
Mengobati pusing, migrain, dan vertigo sama ya, karena tadi kan fungsinya untuk melancarkan sirkulasi oksigen, nutrisi ke otak gitu ya. Jadi vertigo, migrain, dan pusing dan sebagainya itu bisa disembuhkan dengan titik al-aqdain ini. Yang berikutnya mengatasi nyeri leher dan kaku leher ya. Jelas karena posisinya ada di leher. Mengatasi sakit kepala belakang, insomnia. Ini kalau yang susah tidur nih, kalau susah tidur dibekam di titik ini insya Allah sangat bagus. Insya Allah akan sangat bagus. Kemudian mengatasi radang kelenjar, limfatik, dan amandel. Jadi kalau yang punya amandel tadi bisa dibekam di titik al-aqdain. Ya. Silakan dilakukan pembekaman di titik ini kalau memang kelenjar limfatiknya bermasalah, mengalami peradangan, bahkan mengalami amandel gitu ya. Kemudian titik yang selanjutnya yaitu titik al-kahil. Kahil itu di bagian punuk. Ya. Kahil itu di bagian punuk. Jadi kalau memang ada beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan pembekaman titik al-kahil ini. Apa saja? Al-kahil ini bisa menyentuh 5 meridian tubuh. Bisa dilihat di slide-nya ya. Jantung, paru, liver, limfa, lambung itu kena kalau kita membekam di titik al-kahil. Ya. Jadi titik al-kahil ini sangat efektif untuk mengatasi masalah-masalah pada kelima organ ini. Jantung, paru, liver, limfa, dan lambung. Jadi ya, kenapa sampai ada hadis yang mengatakan bahwa titik al-kahil bisa menyembuhkan 72 jenis penyakit, bahkan ada juga yang mengatakan sampai 100 jenis penyakit. Karena ini, titik al-kahil ini bisa sampai menyentuh 5 organ tubuh yang vital di dalam tubuh kita gitu. Itu 5 organ vital tubuh kita. Makanya kalau ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelima organ ini, insya Allah, jantung aja itu bisa berapa penyakit yang kena. Ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, titik al-kahil ini sangat banyak fungsinya. Menyentuh 5 meridian tubuh, jantung, paru, liver, limfa, dan lambung. Yang berikutnya, mengobati masalah jantung, jelas ya, jantung koroner, kemudian luka pada pembuluh darah jantung. Misalnya itu bisa dibantu dengan pembekaman titik al-kahil. Mengobati asma, alergi, dan bronkitis ya, ini untuk masalah paru-paru. Mengobati MAH, GERD, anxiety, dan sebagainya gitu ya, itu untuk masalah lambungnya. Hepatitis, sirosis, dan sebagainya itu untuk masalah liver. Jadi satu titik aja itu berapa penyakit tuh yang barusan disebutkan. Dan ini hanya sebagian saja, bisa lebih banyak lagi. Kalau kita paham dengan anatominya, kita bisa lebih mengoptimalkan lagi. Oh, nanti kalau ada penyakit ini, titiknya bukan al-kahil aja. Ya, ini satu titik al-kahil. Sudah bisa sebanyak ini. Tadi titik-titik yang lain pun sudah sangat banyak. Menstabilkan tensi darah. Nah, kalau titik al-kahil ini, yang tensinya tinggi bisa direndahkan. Yang tensinya rendah bisa ditinggikan kalau titik al-kahil ini. Makanya kalau yang punya masalah pada tensi, dibekam titik al-kahil insya Allah aman. Kemudian menurunkan kolesterol. Kolesterol bisa insya Allah diturunkan di titik ini. Itu udah berapa tuh? Banyak lagi kan penyakit yang bisa disembuhkan dengan titik al-kahil ini. Luar biasa ya. Mencerahkan pandangan. Kenapa? Karena titik al-kahil ini pun bisa membantu sistem saraf yang mengarah ke mata. Jadi bisa membantu mencerahkan pandangan. Kemudian detoksifikasi, ya, detoksifikasi nikotin, kafein, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kafein, nikotin, dan sebagainya terlalu banyak di dalam tubuh kita, kitanya perokok, kitanya suka ngopi, ya, maka titik al-kahil ini sangat efektif untuk detoksifikasi. Berikutnya, ada lagi titik bekam yang namanya titik al-katifain. Nah, kalau titik al-katifain ini yang disentuh itu jantung, paru, dan pembuluh darah, sistem pembuluh darah, sistem aliran darah. Sistem aliran darah ini sangat mempengaruhi lancarnya suplai oksigen di dalam tubuh kita. Nah, makanya kalau yang punya masalah kolesterol, pembuluh darahnya menyempit,
dibekam titik Al-Katifain ini sangat efektif. Darah tinggi 180/120. Itu kalau kecenderungan seperti itu boleh dibekam ya. Kalau kecenderungannya seperti itu. Tapi kalau memang kecenderungannya memang tidak seperti itu, ya sebaiknya jangan dibekam dulu, turunkan dulu tensinya. Mungkin dengan mengkonsumsi mengkonsumsi madu campur bawang putih itu bisa menurunkan tensi darah. Kecuali kalau memang biasa segitu, boleh kecenderungannya ya. Pak Hendra ini ya kayaknya. Oke. Titik Al-Katifain ini menurunkan tensi darah. Nah tadi ya kalau titik Al-Akhdain itu menaikkan tensi darah, maka titik Al-Katifain ini menurunkan tensi darah. Jadi kalau titik Al-Akhdain, ya, kalau titik Al-Akhdain itu untuk menaikkan tensi darah cocok untuk yang darah rendah, maka titik Al-Katifain ini kebalikannya. Ini cocok untuk menurunkan tensi darah untuk yang darah tinggi. Yang hipertensi itu dibekamnya di titik Al-Katifain, pundak. Ya, dibekam di titik pundak itu. Kemudian untuk menurunkan kolesterol. Karena memang tensi darah ini biasanya sangat erat hubungannya dengan kolesterol. Kemudian menstabilkan detak jantung, ya karena tadi untuk menurunkan tensi darah maka detak jantungnya harus distabilkan. Kalau detak jantungnya masih terlalu kencang, itu sangat riskan naik lagi tensi darahnya. Kemudian melancarkan sirkulasi oksigen ke paru-paru, mengobati flu, pilek, dan batuk, mengatasi sakit bahu, jelas ya karena titiknya di bahu, mengatasi masuk angin, mengatasi radang kelenjar limfatik. Ya, itu titik bekam Al-Katifain, bahu. Sekarang ada lagi titik bekam Dhahril A'la, punggung atas. Di mana letaknya? Punggung atas itu di bagian belikat ya, sekitar belikat. Ini fungsinya pun luar biasa. Jantung, paru, liver, lambung, dan pankreas kena. Jadi kalau punya yang diabetes, tadi yang seperti saya sampaikan, yang diabetes itu jangan dibekam di titik yang jauh dari jantung dan pankreas. Maka bekamnya titik ini, titik Dhahril A'la ini, di belikat. Ya, di belikat ini. Insya Allah itu bisa menurunkan kadar gula darah. Dan bisa memberikan efek maksimal kesehatan kepada pankreas kita. Ya. Ini titik Dhahril A'la. Fungsinya apa saja? Mengatasi masalah jantung, ya, jantung koroner, jantung bengkak, dan sebagainya. Karena titik Dhahril A'la ini memang bersentuhan langsung dengan organ jantung. Mengatasi masalah paru-paru, ya, asma, bronkitis, alergi, dan sebagainya. Dan sama, titik Dhahril A'la ini pun sangat berhubungan dengan paru-paru. Mengatasi masalah liver juga, ya, hepatitis, sirosis, dan sebagainya. Karena tadi memang organ ini pun berhubungan langsung menyentuh titik liver. Mengatasi masalah lambung, ya, itu pun sama, ya, sama. Karena titik ini pun bisa menyentuh titik lambung, menurunkan kolesterol. Karena tadi ya jantungnya diperbaiki, maka kolesterolnya insya Allah akan turun gitu ya. Menurunkan kolesterol, menurunkan glukosa atau kadar gula, mendetoksifikasi nikotin, kafein, dan sebagainya. Meningkatkan imunitas. Ini untuk satu titik nih, sudah sebanyak ini. Berikutnya, ada satu titik lagi yang namanya Dhahril Sufla. Dhahril Sufla, ya, itu bagian punggung bawah di sekitar pinggang. Dan ini yang kena organ ginjal, usus halus, dan usus besar. Yang kenanya titik ini. Maka fungsinya mengatasi masalah ginjal, ya kecuali gagal ginjal yang sudah cuci darah itu memang bermasalah, tidak bisa dibekam kalau yang sudah gagal ginjal ya, yang sudah cuci darah. Tapi kalau cuma radang ginjal, kemudian batu ginjal, insya Allah bisa dibekam di titik ini, Dhahril Sufla ini. Berikutnya, mengatasi masalah pada pencernaan, pada usus. Mengatasi sembelit, ya jadi pencernaan masalah pada usus ini yang sembelit ya, bukan yang diare. Kalau yang diare kan jadi kalau dibekam itu kan lebih parah lagi dehidrasinya. Tapi kalau sembelit yang susah buang air besar, dibekam titik ini, insya Allah sembelitnya akan bisa disembuhkan.
Kemudian membantu sistem sekresi, pembuangan. Mengatasi sakit pinggang, jelas ya. Masalah obesitas. Kenapa obesitas bisa dibantu dengan titik supply ini, titik pinggang ini? Karena biasanya obesitas itu yang kena itu organ pencernaan dari mulai lambung sampai usus. Nah, ketika kita membekal titik ini, maka tadi lambung sampai ususnya akan mengalami perbaikan, sehingga sistem pencernaan kita pun akan mengalami proses perbaikan juga. Yang harus kita makan ya jadi nutrisi, yang harus dibuang ya dibuang gitu, sehingga tidak terjadi obesitas insya Allah. Ya. Berikutnya, untuk mengatasi masalah kolesterol juga sama, karena kolesterol pun banyak mengendap di usus dan di lambung juga gitu ya. Masalah glukosa juga sama, karena tadi banyak yang mengendap juga. Masalah asam urat. Kenapa? Karena permulaan asam urat itu memang berasal dari ginjal awalnya. Ginjal tidak bisa menyaring cairan, ginjal tidak bisa menyaring purin-purin, sehingga purinnya nanti dialirkan lagi oleh darah, mengendap di bagian sendi-sendi, akhirnya terjadilah asam urat. Jadi Dorio Supra ini sangat efektif mengatasi asam urat. Membantu sistem ureter ya, kalau yang bisa buang air kecil atau buang air kecilnya sakit gitu ya, itu bisa dibantu dengan pembekaman di titik Dorio Supra. Kalau mau daftar pelatihannya, nanti silakan dilihat saja di profil kami ya, di profil TikTok ini Bu. Nanti bisa dilihat ya, cara daftar pelatihannya. Karena banyak flyer-flyer pelatihan yang bisa di situ. Kemudian ada lagi titik bekam yang namanya titik awarik. Di mana awarik itu? Pinggul. Ya. Titik awarik itu di pinggul. Nah, titik awarik ini pun sama. Bisa menyentuh titik ginjal, usus, dan bisa juga menyentuh titik rahim bagi perempuan dan prostat bagi laki-laki. Ya. Jadi awarik ini juga luar biasa fungsinya. Bisa mengatasi masalah ginjal, tadi sama ya, kecuali gagal ginjal, mengatasi masalah pencernaan pada usus, mengatasi sembelit, mengatasi wasir atau ambeien gitu ya, membantu sistem sekresi, mengatasi masalah rahim, kista, miom, dan sebagainya. Itu untuk masalah-masalah pada sistem reproduksi. Masalah sistem reproduksi sangat efektif diatasi di titik yang dinamakan titik awarik ini. Kemudian ada lagi yang namanya titik alkiton. Alkiton ini adalah titik tulang ekor. Jadi pas posisinya di tulang ekor. Posisinya pas di tulang ekor. Sama. Yang disentuh adalah titik usus, rahim, dan prostat. Makanya titik ini sangat efektif digunakan untuk yang sedang program hamil untuk mengatasi masalah infertilitas. Karena dengan pembekaman di titik ini, titik alkiton ini, kalau laki-laki prostatnya akan disehatkan sehingga kesuburannya akan maksimal. Perempuan rahimnya pun akan disehatkan sehingga akan mempermudah juga proses kehamilannya. Jadi dengan program hamil, silakan sering-sering dibekap titik alkiton ini, titik tulang ekor. Yang selanjutnya mengatasi masalah usus kewanitaan, miom, kista, haid, dan sebagainya. Mengatasi masalah usus pria, radang prostat, lemah syahwat, ejakulasi dini, dan sebagainya gitu ya. Terus efektif sebagai titik bekam infertilitas. Jadi kalau mau yang tadi ya, kalau yang mau program hamil silahkan dibekam titik ini, menguatkan rahim, menguatkan prostat, mengatasi masalah sekresi, mengatasi masalah ureter, mengobati wasir atau ambeien. Ada lagi titik bekam sak, betis. Ya. Titik bekam betis ini juga efektif untuk mengatasi hampir seluruh keluhan di kaki, rematik, asam urat, kebas, pegal, dan sebagainya, bisa dilakukan proses pembekaman di sini. Membantu menyembuhkan masalah angin atau lambung juga bisa ya. Karena jauh hubungannya, tapi ternyata sangat jauh posisinya, tapi ada hubungannya untuk masalah lambung. Kemudian membantu menyembuhkan masalah kewanitaan, jadi haid, keputihan, miom, kista, dan sebagainya. Ya. Kemudian membantu masalah pencernaan juga. Ini titik sak ya, betis. Dan ada lagi titik zahril qadam atau punggung telapak kaki. Jadi kalau ini telapak kaki, nah pembekamannya punggungnya di sini. Cari bagian yang tidak terlalu banyak urat yang menonjol. Gunakan kop yang paling kecil. Supaya tidak kena ke bagian urat yang terlalu menonjol. Soalnya dikhawatirkan kalau kena ke bagian urat yang menonjol, yang keluar bukan darah
kotor, bukan darah statis, tapi darah bersih yang keluar. Makanya gunakan nyekop yang paling kecil, ambil titik yang memang tidak ada urat yang menonjolnya di area punggung telapak kaki itu. Fungsinya apa saja? Mengatasi hampir seluruh keluhan di kaki seperti rematik, asam urat, kebas, pegal, dan sebagainya, membantu masalah pencernaan, membantu menyembuhkan masalah lambung juga, masalah angin, membantu menyembuhkan masalah kewanitaan, jadi haid, keputihan, niam, pisah, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa titik yang memang kita mudah dalam menentukannya, tapi khasiatnya luar biasa. Nah, sebagai langkah selanjutnya, saya akan buka ya kolom chat, karena di sini sudah sangat banyak nih yang chat ya, yang masuk ke kolom chat, yang perlu dijawab. Saya akan buka, mudah-mudahan bisa dijawab semuanya. Kalaupun tidak, kita bisa pilih beberapa yang memang dibutuhkan, gitu ya. Baik, saya akan mulai ya. Oke. Baik. Oke, ini banyak yang masih ini ya, masih masih banyak yang ternyata masih banyak yang ini, banyak yang apa namanya? Yang tadi yang kesulitan masuk Zoom ya, dan tidak ada suaranya ternyata ya. Nah tadi memang faktor sinyal, faktor jaringan itu sangat mempengaruhi kalau kita sedang melakukan Zoom seperti ini. Nah, ada yang bertanya, materinya dikirim ya, tentu ya, soalnya materinya nanti akan dikirimkan dalam bentuk PDF, ada rekamannya juga, gitu ya. Jadi selalu ada rekamannya. Nah.